Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Di video pembelajaran keempat tentang mazhab dan aliran pemikiran Islam. Topiknya sekarang adalah aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Sama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video keempat kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Di dua video sebelumnya, video kedua dan ketiga, kita sudah membahas tentang aliran atau mazhab di bidang fikih. Nah, sekarang di bidang teologis gitu ya, lebih tepatnya. Oke, kita mulai saja. Nah, di video pertama kan sudah menjelaskan ini ya tentang apa itu mazhab dan seterusnya. Tapi saya kembali mereview saja, barangkali Anda lupa. Jadi mazhab itu intinya adalah, walaupun secara bahasa itu berasal dari kata zahaba, artinya pergi, atau ar-ra'yu, pendapat. Secara istilah, mazhab itu merupakan metodologi yang dipegang oleh mazhab yang dipegang oleh pimpinan mazhab tersebut. Kalau dalam konteks fikih itu adalah ya sama sih sebelumnya dalam konteks yang lain. Jadi mazhab itu metodologi atau pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar oleh para ulama mujtahid, para imam mujtahid untuk melakukan proses istinbat hukum kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam teologis ya untuk mengembangkan pemikiran teologisnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu menjadi pembeda antara mazhab yang satu dengan yang lain, atau aliran yang satu dengan aliran yang lainnya. Dan karena perbedaan itulah Rasul pun mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, dalam bidang fikih. Jadi perbedaan pendapat yang dialami yang ada pada umatku itu adalah satu bentuk rahmat, atau nantinya jadi rukhsah, jadi keringanan. Dan di ayat Al-Quran ini, Az-Zumar ayat 17-18, saya mengingatkan, men-highlight ayat ini. Fabashir ibadi, kata Allah. Berilah kabar gembira kepada hambaku, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, yaitu orang-orang yang mendengarkan pendapat, gitu ya, mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti perkataan yang paling baik. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, dia dengarkan itu lalu mengambil yang paling baik di antara keduanya. Karena ingat, hasil ijtihad seorang ulama yang benar mujtahid pahalanya 2 kalau dia benar, kalau salah dia 1 pahalanya. Nah, untuk istilah mazhab itu seperti yang pernah saya sampaikan di video pertama, itu bisa dalam konteks fikih, bisa juga dalam konteks pemikiran. Untuk dalam konteks fikih kan sudah saya jelaskan ya di video kedua dan ketiga. Nah, di video kali ini kita akan membahas mazhab dalam konteks pemikiran, atau mazhab-mazhab teologis gitu ya. Ada sekitar 7 aliran yang akan kita bahas. Walaupun lebih dari itu sebetulnya. Aliran pertama itu adalah Jabariyah. Aliran kedua itu Qadariyah. Aliran ketiga itu Mu'tazilah, aliran keempat itu Khawarij, aliran kelima itu Murji'ah, aliran keenam itu Asy'ariyah, dan aliran ketujuh itu adalah Salafiyah. Kelompok-kelompok ini sebetulnya mereka tidak menamakan, misalnya kelompok Jabariyah, mereka tidak menamakan mereka itu Jabariyah, tapi penamaan itu oleh para ulama berikutnya untuk membedakan mereka dengan kelompok yang lain gitu ya. Nah, 2 kelompok pertama, Jabariyah dan Qadariyah, itu versus gitu ya. Lawan. Ini sudut kiri, ini sudut kanan, dibilang begitu ya. Jadi dalam pemahaman itu bertolak belakang, terutama terkait perbuatan manusia. Kalau ini Tuhan itu ibarat wayang, manusia itu ibarat wayang dikendalikan oleh dalang, sementara Qadariyah itu manusia itu bebas melakukan perbuatan apapun gitu ya, dan Tuhan itu baru tahu perbuatan yang terjadi setelah perbuatan itu dilakukan. Ini kata Qadariyah. Sementara Mu'tazilah ini
salah satu mazhab teologis yang populer pada masa Abbasiyah gitu ya, khususnya Khalifah Al-Ma'mun. Dan pada saat itu Imam Syafi'i hidup. Dan qaul jadidnya Imam Syafi'i itu sebagai reaksi atas teologi Mu'tazilah. Lalu ada Khawarij. Kalau Khawarij ini diawali karena persoalan politik, yaitu pada masa Ali setelah terjadi proses tahkim. Nah, sementara Asy'ariyah itu berusaha menggabungkan antara Jabariyah dan Qadariyah, gitu ya, dengan teorinya kasb kalau terkait perbuatan manusia. Nah, sementara Salafiyah itu kelompok ciri. Jadi dia itu gimana saya menjelaskannya? Jadi kelompok ini ya yang yang dinisbatkan ke Imam Abu Hanifah, bukan Abu Hanifah, siapa itu? Ibnu Taimiyah gitu ya, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi salah satu pemikirannya itu lebih concern ke menyembah Tuhan semata dan meyakini keesaannya. Jadi lebih memurnikan ibadah kepada Allah gitu. Jadi modal menghilangkan semua jenis syirik, khurafat, tahayul dan seterusnya gitu. Nah, itu kelompok Salafiyah secara umum. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, Jabariyah, kelompok ini didirikan menurut catatan para ulama itu oleh Jaham bin Sofwan sekitar abad kedua. Nah, makanya disebut juga dinisbatkan kepada pendirinya Jaham bin Sofwan, itu disebut juga kelompok Jahmiyah. Nah, kenapa kelompok ini disebut Jabariyah? Karena salah satu ajaran dari kelompok ini, menurut pendapat ini, perbuatan manusia gitu ya, baik dan buruk itu bukan atas kehendak dirinya, tapi itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk memilih dari perbuatan itu. Nah, itu yang diyakini oleh kelompok Jabariyah. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang dipegang itu ini, surat As-Saffat ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi menurut kelompok Jabariyah, ayat ini menegaskan bahwa kita itu tidak punya hak pilih terhadap perbuatan kita, baik itu buruk ataupun buruk. Tapi Allah lah berdasarkan ayat ini. Jadi mereka memahami ayat ini secara parsial, tekstual, tidak mensinergiskannya atau mengkonsultasikannya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, berdasarkan pemahaman ayat ini, ideologi pokok dari kelompok Jabariyah itu pertama, tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Setiap perbuatannya, baik maupun jahat, semata-mata Allah yang menentukan. Jadi ibarat wayang kita itu ya, yang dikendalikan oleh dalang. Wayangnya kita, dalangnya adalah Allah. Dan menurut kelompok ini, Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Jadi Allah itu tidak tahu satu perbuatan sebelum perbuatan itu terjadi. Padahal kan Tuhan tidak terikat oleh waktu. Bagi Tuhan semua perbuatan sudah selesai. Jadi semua perbuatan itu tidak ada satupun perbuatan yang tidak Tuhan ketahui. Masa depan, masa lalu, ataupun masa sekarang. Nah, yang ketiga, kata Jabariyah, ilmu Allah itu bersifat kudus, baru. Karena tadi, Allah itu baru mengetahui apapun sebelum terjadi. Padahal pengetahuan Tuhan itu melekat pada zatnya. Yang keempat, iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafalkan. Itu pendapat yang lain. Jadi tidak perlu dilafalkan. Tidak perlu dinyatakan gitu. Padahal, sekali lagi, iman itu perlu dibuktikan. Orang yang beriman pasti dia akan berusaha sekuat tenaga membuktikan keimanannya lewat ibadah. Ingat video saya tentang iman. Lalu pendapat Jabariyah yang lain, Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluknya. Kalau terkait ini saya jelas setuju gitu, karena memang Tuhan itu berbeda dengan makhluknya.
Lalu yang keenam, surga dan neraka tidak kekal dan akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal adalah Allah semata. Ini yang keenam ini cukup pelik. Di satu pihak saya setuju, karena memang surga dan neraka itu makhluk Allah, gitu ya. Tapi surga dan neraka itu abadi bukan karena zatnya abadi, bukan karena surga dan nerakanya abadi, tapi mendompleng, gitu ya, dompleng, gitu. Karena dijaga oleh yang maha abadi, karena Tuhan tidak pernah mengabarkan dalam Al-Quran, hadis bahwa Tuhan akan menghancurkan surga dan neraka. Makanya surga dan neraka itu abadi. Abadinya bukan karena surga dan nerakanya abadi, tapi karena diabadikan atau dipelihara oleh zat yang maha abadi. Tapi paham Jabriyah mengatakan surga dan neraka itu tidak kekal sebagai makhluk dan akan hancur musnah bersama penghuninya. Padahal pernyataan akan hancur ini tidak ada dalam nas, gitu ya. Karena Tuhan tidak menyatakan itu. Kalau yang ketujuh, Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga. Nah, sementara menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah, bahwa nanti di hari kiamat itu bahkan ada satu hadis ya, farhatani lis-shaim, kata Rasul. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama indal iftar, ketika berpuasa. Yang kedua indal liqa rabbih, ketika nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Tuhan. Walaupun ada yang memaknai pertemuan itu tidak seperti fisik, pertemuan fisik gitu ya, melihat langsung ke Tuhan. Karena nggak akan ada yang mampu seperti itu. Lalu yang terakhir, Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Nah ini sama pendapat ini nanti dengan ideologi Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal Al-Quran itu kalamullah, dalam konteks dia sebagai firman Allah, melekat pada zat Allah yang maha abadi. Itu pokok pikiran Jabariyah. Tapi yang terkenal dari Jabariyah itu adalah pikiran itu terkait perbuatan manusia, bahwa manusia itu ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Nah, sementara yang kedua, Qadariyah. Nah, Qadariyah ini lawannya dari Mu'tazilah, gitu ya. Nama golongan ini dinisbatkan pada pendapat mereka bahwa manusia itu memiliki kodrat atau kuasa atas perbuatan mereka. Jadi kata kelompok ini, manusia itu memiliki potensi untuk berbuat. Dan Tuhan, nah ini yang saya tidak setuju itu. Tuhan tidak memiliki pengaruh terhadap perbuatan manusia. Jadi sama sekali itu Tuhan tidak bisa menentukan si A itu nanti, bukan tidak bisa menentukan ya, tidak mempengaruhi, atau apa ya bahasanya ya. Ya intinya mereka itu meyakini bahwa Allah itu tidak berpengaruh terhadap apa yang akan seseorang lakukan di masa yang akan datang. Jadi artinya Tuhan tidak tahu tentang itu, gitu. Itu pendapat Qadariyah. Nah, salah satu ayat yang mereka pegang ini, gitu. Wahadainahun najdain di surat Al-Walad, gitu ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi Tuhan memberikan manusia pilihan fujurah wa taqwaha, perbuatan untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan baik, gitu. Wahadainahun. Atau dalam ayat lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bang siapa yang beriman silahkan, yang tidak silahkan. Nah, itu kan pilihan. Nah, sehingga pokok-pokok pikiran dari kelompok ini, yang pertama, manusia berkuasa penuh atas perbuatannya. Jadi Tuhan tak tahu menau terkait itu. Yang kedua, iman adalah pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi keimanan. Artinya orang berbuat dosa tidak mempengaruhi keimanan. Jadi iman itu berbeda dengan amal perbuatan. Nah, sementara kelompok yang lain, yang dianut kita pada umumnya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa perbuatan maksiat itu mempengaruhi keimanan. Jadi yazid wa yanqusu itu salah satu karena perbuatan maksiat. Dan orang yang beriman tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau kata Qadariyah, orang yang beriman itu dimungkinkan pada saat yang sama dia melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa menjalankan ibadah dan amal kebaikan lainnya. Kenapa?
Karena iman dan amal perbuatan itu hal yang berbeda, kata Qadariyah. Prinsipnya mereka meyakini bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak atas perbuatannya. Dan Tuhan tidak berkuasa atas itu. Jadi ini mirip kalau dalam aliran teologis itu kelompok deisme. Itu kelompok yang meyakini Allah hanya sebagai proses penciptaan. Kesininya ciptaannya jalan sendiri-sendiri. Jadi ibarat tukang jam gitu ya. Tukang jam kan dia diakui sebagai pencipta jam tangan. Kesini ya jam itu kan diri dengan jalan dengan sendirinya kan. Tidak ada kaitan lagi dengan penciptanya. Nah, itu juga yang diakini oleh Qadariyah. Itu kelompok kedua. Kita lanjutkan ke kelompok ketiga, yaitu Mu'tazilah. Nah, ini pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran dari Mu'tazilah. Yang jelas, menurut berbagai literatur yang dicatat oleh para ulama, bahwa Mu'tazilah itu berawal gitu ya, dari satu majelis Hasan Al-Basri yang saat itu ada salah satu muridnya Wasil bin Atha yang memisahkan diri gitu dari gurunya karena perbedaan pendapat dalam satu persoalan. Karena memisah diri itulah kelompok ini disebut sebagai Mu'tazilah. Nah, prinsip utama dari kelompok Mu'tazilah itu yang pertama, menurut mereka, orang Islam yang mempunyai dosa besar itu disebut fasik. Mereka itu bukan mukmin dan bukan kafir. Jadi ada satu prinsip di Mu'tazilah itu adalah al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Nah, seperti ini. Orang muslim yang mempunyai dosa besar itu bukan kafir, bukan juga mukmin, tapi di tengah-tengahnya. Apa di tengah-tengah itu? Fasik. Itu manzilah bainal manzilatain. Dan dia itu orang yang fasik tidak akan masuk surga, juga tidak akan masuk neraka, tapi menempati tempat tersendiri antara keduanya. Nah, itu kata Mu'tazilah. Lalu kata mereka, Allah tidak menjadikan perbuatan makhluk, tetapi makhluklah yang berbuat. Itu sependapat dengan Qadariyah Mu'tazilah ini. Jadi kata mereka, karena seperti inilah, gitu ya. Jadi kalau misalkan Tuhan menciptakan perbuatan manusia, itu nggak logis kata mereka. Karena mereka itu disebut ahlul akal, ahlul ra'i, kelompok yang lebih mendewakan akal. Jadi kata mereka nggak masuk akal kalau Tuhan itu menciptakan perbuatan manusia. Kenapa? Karena kalau Tuhan menciptakan perbuatan manusia, berarti seharusnya kata dia tidak perlu ada masuk surga, masuk neraka. Semuanya harus masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia. Jadi kata mereka, justru yang paling pas itu Allah itu tidak menciptakan perbuatan makhluk. Kenapa? Karena ada konsep pahala dan dosa. Jadi kalau ada konsep pahala dan dosa, seharusnya tidak mungkin perbuatan yang orang makhluk itu diciptakan oleh Tuhan, khususnya untuk kelompok manusia dan jin. Yang ketiga, Mu'tazilah itu dia meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi itu tujuannya untuk tauhid gitu ya. Jadi mentauhid, mengesahkan Allah. Jadi kalau ada sifat berarti ada yang kekal selain Allah. Kata mereka begitu. Padahal kan sifat itu melekat pada zat, ya tidak harus jadi pembilang, harusnya kan begitu. Yang keempat, manusia dengan kemampuan akalnya dapat mengetahui benar salah, baik dan buruk, walaupun tidak diberitahu cara. Secara umum saya setuju dengan pendapat ini, bahwa manusia bisa menemukan baik buruk hal-hal tertentu dengan akalnya. Tapi ada hal lain yang dia tidak bisa temukan hanya sebatas dengan penelusuran akal. Apa itu? Kebenaran tentang Tuhan. Itu nggak bisa. Akal itu hanya menangkap Tuhan itu ada. Tapi untuk menemukan Tuhan mana, itu akal nggak bisa. Lalu yang kelima, pokok pikiran dari Mu'tazilah adalah mereka meyakini bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya. Nah, kita pun yakin ini ya, baik berupa pahala ataupun sesuatu. Jadi, tapi pandangan mereka itu poinnya itu begini, Allah itu wajib memberikan pahala pada orang yang beriman dan wajib memberikan siksa pada orang yang
ingkar gitu. Nah, sementara kita mengatakan ahli sunnah rata-rata mengatakan bahwa pahala itu adalah hak prerogatif Allah, gitu ya. Oke. Kelompok yang keempat adalah Khawarij. Seperti yang tadi saya bilang, Khawarij itu ini lahir karena ekses politik pada masa Ali, yaitu setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Lalu terjadilah proses tahkim, karena proses tahkim itu tidak memuaskan, akhirnya ada gejolak di pasukan Ali. Beberapa di antaranya untuk menolak tahkim itu. Nah, yang menolak itu yang keluar kemudian dari barisan Ali, itulah yang disebut dengan Khawarij. Sementara yang menetap nanti belakangan itu akan disebut sebagai kelompok Syiah. Nah, kata kelompok Khawarij, khilafah itu tidak bersifat warisan tetapi dipilih secara demokratis. Itu dalam pandangan Khawarij gitu ya. Itulah yang dia tidak setuju dengan yang dilakukan kelak gitu ya, Muawiyah ketika mengangkat putranya sebagai putra mahkota. Lalu yang kedua, dosa itu hanyalah dosa besar. Tidak ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Dan semua perbuatan kepada Allah adalah dosa besar. Jadi, suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap Allah itu dianggapnya sebagai dosa besar. Sementara dalam kelompok Sunni yang kita yakini dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan yang terakhir, mengamalkan perintah agama adalah bagian daripada iman. Nah, artinya kalau dari sini saya setuju dengan pendapat. Jadi iman itu harus dibuktikan. Jadi bukan hanya etikat. Jadi iman itu harus dibuktikan, salah satu pembuktiannya dengan mengamalkan kewajiban agama. Selanjutnya adalah kelompok Murji'ah. Nah, aliran ini merupakan kelompok orang yang menempuh pola sikap menangguhkan persoalan atau dikenal dengan al-irja terhadap pelaku dosa besar. Jadi kalau tadi menurut kelompok Mu'tazilah pelaku dosa besar itu adalah disebutnya fasik, dia tidak akan masuk neraka ataupun masuk surga, gitu ya. Di tengah-tengah nanti ada tempat. Nah, tapi kalau kelompok Murji'ah, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu hukumannya nanti ditangguhkan. Jadi tidak memutuskan dia itu sebagai fasik. Nah, ini pokok-pokok pikiran dari Murji'ah, dan kelompok ini sama seperti Khawarij gitu. Ini sebagai reaksi terhadap peristiwa politik yang terjadi. Jadi kemunculannya itu adalah sebagai reaksi politik pada masa pertentangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah gitu ya, pada saat itu peristiwa tahkim. Jadi ada beberapa aliran yang dilahirkan akibat peristiwa itu. Satu Syiah yang tetap setia, yang kedua Khawarij yang keluar yang tidak setuju gitu ya, dan satu lagi kelompok Asy'ariyah, Murji'ah gitu yang tidak mau ikut campur lebih jauh dalam persoalan itu. Jadi nanti ditangguhkan saja. Nah, kelompok ini memiliki 4 pandangan utama. Yang pertama tadi ya, menunda hak hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang semuanya terlibat dalam proses tahkim. Sementara kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh mereka. Lalu yang kedua, Murji'ah itu berpendapat kelompok yang lain harus menyerahkan keputusan pada Allah atas mukmin yang melakukan dosa besar. Jadi kalau tadi Mu'tazilah menghukumi langsung fasik, tapi kata Murji'ah ini serahkanlah hukumnya itu pada Allah. Jadi seorang mukmin yang melakukan dosa besar, hukuman itu Allah yang menentukan. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang terakhir, membuat pengharapan pada muslim yang berdosa besar. Jadi kalau tadi mah kan langsung saklek dia tidak akan masuk surga. Nah, kalau ini memberikan rongga bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki. Itu menurut kelompok Murji'ah. Ya, lalu lanjut ke kelompok selanjutnya, itu kelompok Asy'ariyah. Gitu. Nah, untuk kelompok Asy'ariyah sering disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu didirikannya oleh Abu Hasan al-Asy'ari, maka disebut Asy'ariyah. Gitu.
Dan kelompok ini banyak berpegang kepada tradisi Nabi dan para sahabat Nabi dengan pengikut yang bisa dibilang sangat banyak, gitu ya. Kalau tidak disebut itu pun ya populer lah, yang paling populer di karangan umat Islam, gitu. Nah, ini beberapa pokok pikirannya. Jadi kata Asy'ariyah, manusia itu wajib meyakini adanya Tuhan. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Tuhan itu ada sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan tersebut ditangkap oleh akal. Nah, jadi doktrin pertama Asy'ariyah itu Ahlussunnah wal Jami'ah, ya kita semua menganut ini. Menurut pandangan mereka itu manusia wajib meyakini adanya Allah. Karena itu sudah disampaikan oleh Muhammad. Jadi sami'na wa ata'na. Yang kedua tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, paham ini mengambil posisi tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, walaupun ujung-ujungnya ke paham Jabariyah, jadi teorinya ada kasab. Gitu ya. Jadi manusia punya usaha, tapi Tuhan tahu terkait itu. Nah, itu untuk Asy'ariyah. Yang terakhir ada kelompok Salafiyah. Nah, kelompok ini dia punya apa ya? Pendapat atau pendirian bahwa untuk agar umat Islam itu kembali jaya, gitu ya, seperti pada masa Rasulullah dulu, pada masa para sahabat. Jadi kata mereka, umat Islam itu harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, atau yang disebut dengan salafus soleh, gitu ya, para pendahulu. Makanya kelompok ini juga disebut salafiyah, gitu. Tapi bukan berarti kelompok ini ulama-ulama salaf, bukan. Tapi mereka berpendapat supaya kita kembali jaya, kita harus mengamalkan Islam seperti yang diamalkan dulu oleh ulama-ulama generasi pertama, gitu ya. Dan kelompok ini dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lihat pokok pikiran dari kelompok ini. Jadi menurut Salafiyah, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Sunnah itu harus diterima dan tidak boleh ditolak. Jadi kita harus sami'na wa ta'na. Tidak boleh menginterpretasinya secara akli, secara rasional. Yang penting masuk akal atau tidak, jalankan. Akal pikiran, kata kelompok Salafiyah itu, tidak mempunyai kekuasaan untuk menakwilkan Al-Quran ataupun menafsirkan serta menguraikannya. Hanya dalam batas-batas tertentu saja. Nah, berbeda dengan Mu'tazilah yang terlalu mengedepankan akal daripada wahyu, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, menurut kelompok Salafiyah, gitu ya, ilmu yang perlu dipelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat dan mereka menjauhkan diri dari ilmu-ilmu yang memberi madarat serta menghindari tentang hal-hal yang mempersoalkan masalah qadar. Jadi mereka tuh tak pernah berbicara masalah qadar. Jadi kalau ada diskusi tentang kodok qadar dengan khawatir, mereka sangat menghindari. Sementara Mu'tazilah justru sangat senang membicarakan itu, apalagi Qadariyah, karena memang kata mereka kan seperti tadi ya, kita manusia itu punya kuasa atas perbuatan kita. Dan yang terakhir Salafiyah itu, dan saya setuju dengan ini ya, menyembah Tuhan semata dan meyakini keesaannya, atau lebih pada mereka itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi mereka punya tujuan menghilangkan semua bentuk perbuatan syirik, khurafat yang terjadi di masyarakat. Makanya biasanya kelompok ini selalu bentrok dengan adat istiadat. Oke, saya kira itu ya. Itu penjelasan tentang mazhab pemikiran atau aliran pemikiran dalam Islam. Sebetulnya lebih banyak daripada ini ya. Tapi di video ini, karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa mengutarakan 7 saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.